Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu Elijah. Bagaimana hari ini kesibukannya? Alhamdulillah hari ini jadwal saya padat, full ya, Bu. Oh, iya iya, Bu. Tapi masih semangat, Bu, hari ini? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. tetap semangat. Oke, Ibu. Baiklah. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, Ibu mau melakukan kegiatan coaching ini ya dengan Ibu. Siapa Ibu, kalau boleh tahu? Ibu Umul Khairina, Bu. Iya, coachnya tadi nanti akan dengan siapa? Ibu Ade. Iya, sama Ibu Ade ya, Bu. Oke, Ibu. Jadi sebelum kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya dulu ya, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu, pada kegiatan coaching kali ini saya akan memberikan rubrik penilaiannya, yaitu tentang apakah coaching Ibu sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang 3 itu ya, Bu, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi pada coaching. Kemudian setelah Ibu menerapkan kompetensi inti, yaitu yang menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap percakapan coaching, apakah sudah ada atau belum. Dan juga saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach Ibu ya, Bu. Baik, Oke, Bu. baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ialah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Alhamdulillah, yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, berarti ketiga ini kompetensi inti ya, Bu. Ada mendengarkan aktif, ada Iya, kehadiran Bu. penuh, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu, Iya, dari Bu. ketiga kompetensi tadi, apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan apa yang ingin diobservasi dari kegiatan hari ini? Ya, oke, baik, Bu. Yang itu yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Ibu, berarti ada identifikasi masalah dan aksi serta sampai ke aksi dan tanggung jawab ya, Ibu. Iya, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu hadirkan pada kegiatan coaching kali ini, Ibu? Ya, baik, Bu, terima kasih. Jadi saya akan menghadirkan agar coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta mengembangkan potensi dan kompetensi dari coach. Oke, Ibu, berarti tentang pengembangan coaching ya, Bu. Oh, Iya, sangat Bu. luar biasa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ini kegiatan pra-coachingnya. Kemudian silakan Baik. Ibu lakukan kegiatan coaching setelah ini. Setelah Ibu melakukan coaching, kita berbincang lagi ya, Bu. Dan Baik, izinkan Bu. saya untuk mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan. Oke, baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Umul. Bu Umul gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik juga, Bu. Iya. Baik, Bu. Jadi pertemuan coaching kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu bahas? Iya ini Bu, ada sedikit masalah dengan salah satu siswa saya di dalam kelas, Bu. Coba ceritakan apa masalahnya, Bu Ade. Ya Bu. Jadi begini ya Bu. Jadi saya di dalam kelas mempunyai murid yang super aktif nih Bu. Jadi di saat pembelajaran di kelas, murid tersebut tidak bisa duduk walaupun hanya 5 menit saja. Kerjanya juga suka mengganggu teman dan kadang-kadang jahil terhadap temannya Bu. Sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Akhirnya suasana jadi ribut Bu gara-gara ulah anak ini. Oh, Begitu begitu. Ibu. Baik, Bu. Jadi apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Ya, saya berharap dari pertemuan kita kali ini, saya bisa menemukan pemecahan masalah atas anak yang hiperaktif itu, Bu. Menurut Ibu, anak tersebut berada di skala berapa ya, Bu? Dan tindakan perilakunya? Kalau menurut saya, saat ini anak itu berada di skala 6 ya, Bu ya. Karena keaktifannya ini memang luar biasa. Dia membuat dia sangat berbeda dengan teman-temannya yang lain, Bu. Begitu, Ibu. Jadi Ibu menginginkan anak tersebut berada di skala berapa? Saya inginnya dia memiliki skala yang sama lah seperti teman-temannya yang lain. Misalnya seperti skala 8 ataupun 9. Minimal dia bisa berperilaku lebih baik dan mengerti jika gurunya itu menegurnya, Ibu. Begitulah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Memang kita tidak mudah, Bu, menghadapi anak hiperaktif yang kadang-kadang juga membuat kita sedikit kesal terhadap anak tersebut. Jadi, untuk mendapatkan skala yang Ibu inginkan itu, apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan? Saya rencananya, Bu ya, ingin memanggil anak murid tersebut, Bu, secara pribadi di suatu tempat yang membuat dia nyaman untuk bercerita. Jadi di situ saya kemudian bisa mencoba menggali informasi kenapa bisa seperti itu anak tersebut.
Kemudian saya juga rencananya membuat sebuah tabel, Bu ya, apa yang baik dan apa yang belum baik dari anak tersebut. Sehingga nanti dia bisa mengisi tabel itu. Dia berada di posisi mana saat ini? Apakah dia sudah baik ataupun tidak? Kemudian saya juga akan mencoba, Bu ya, mengkaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah ia buat. Jadi, apakah dia sudah melanggar atau belum? Jadi kita bisa melihat apakah anak tersebut memiliki kesadaran diri atas kesepakatan kelas yang dia sudah buat apa tidak. Begitu Bu rencananya. Baik sekali itu Bu, strategi Ibu sangat sangat sesuai dengan memperbaiki kondisi perilaku murid tersebut menjadi lebih baik lagi. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan hal itu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan penerapan strategi tersebut? Rencana saya Bu, minggu depan. Karena Senin ini saya ada masuk di kelas anak tersebut. Jadi habis jam pelajaran habis, langsung saya panggil anak itu secara pribadi. Rencana seperti itu Ibu. Oke, jadi apa ukuran keberhasilan yang menandakan murid tersebut sudah di skala yang Ibu inginkan? Mungkin saya bisa melihat perubahannya ya Bu di pertemuan berikutnya setelah saya melaksanakan pertemuan secara pribadi, apakah dia sudah berubah atau belum. Minimal saya bisa melihat di pertemuan berikutnya dia bisa duduk dengan tenang, tidak suka mengganggu temannya lagi. Saya rasa jika dia sudah bisa menunjukkan perilaku tersebut, itu sudah menandakan suatu keberhasilan Ibu. Oke, baik Bu. Semoga dapat terlaksana dengan baik rencana tindak lanjut Ibu. Insya Allah Bu. Saya Lalu, akan lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? untuk komitmen saya akan terus berusaha ya Bu ya untuk bisa berkomunikasi dengan anak tersebut dengan baik, kemudian juga dengan wali kelasnya, serta juga saya akan bekerja sama dengan guru BK sebagai salah satu bentuk laporan atas bimbingan yang saya lakukan. Bagaimana kesehariannya dan bagaimana perkembangan anak tersebut di dalam kelas. Begitu rencananya. Ya, komitmen yang sangat bagus Bu Ade. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Ade untuk menjalankan komitmen Bu Ade? Ya, tentunya guru BK ya Bu ya, guru BK sebagai salah satu konseling saya juga, kemudian wali kelas dan juga pastinya orang tua anak tersebut Bu. Oke, baik Bu. Saya juga selalu mendukung Ibu. Saya yakin kalau Bu Ade dapat mengatasi masalah ini dengan bijak. Amin. Terima kasih Bu Umul. Ya, jadi Bu, kapan Ibu ada waktu agar kita bisa berjumpa lagi untuk membahas sekalian mengevaluasi capaian pertemuan kita hari ini? Insya Allah minggu depan ya Bu ya, di hari yang sama. Oke, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi untuk permasalahan anak Ibu? Alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Ibu ini sangat membantu saya. Perasaan saya sudah lebih lega ya Bu ya, bisa bercerita tentang anak hiperaktif itu dengan Ibu. Kemudian saya juga bisa menjadi refleksi bagi diri saya sendiri juga pastinya untuk menghadapi anak-anak seperti ini, bagaimana apa tindakan guru saya sebagai guru. Begitu Bu. Ya, baik Bu. Saya juga merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu tentang murid-murid kita ini. Saya yakin kalau Bu Ade mampu untuk mengatasinya. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu Umul sudah berkenan mendengarkan cerita saya hari ini. Sama-sama Bu Ade. Sampai jumpa lagi. Iya Ibu Umul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elijah. Iya, alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi ya, Bu? Ya Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu sesi coachingnya? Apa sudah menemukan solusi coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah pelaksanaan coaching tadi dan coaching, saya sudah dapat menemukan solusi dan permasalahannya dengan mengembangkan ide-ide kreatif sebagai rencana tindak lanjut untuk komitmen pemecahan permasalahannya Bu. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya ya, Ibu? Coach tadi sudah menemukan solusinya dari permasalahan dia. Oke, Ibu. Baiklah, setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya nilai Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawabnya. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah ada semua sama Ibu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti ya, Bu, dalam coaching dengan baik, seperti Ya, Bu. menghadirkan diri, mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali ide kreatif dari Ibu Ade, sehingga Ibu Ade tadi mampu menemukan ide-ide ya Bu, Ya, Bu. terhadap permasalahan dia sendiri. Oke Ibu, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
dari kegiatan coaching Ibu selanjutnya? Ya, oke, baik Bu. Jadi saya akan memberdayakan Koci untuk menggali menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah dan memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Koci. Oke Ibu, berarti tentang memberdayakan coaching. Sangat Iya, luar Bu. biasa sekali Ibu. Baik Ibu, semoga coaching ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu, terima Demikian kasih. kegiatan pasca observasi kita kali ini. Baik, Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai baik berjumpa Bu. lagi. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Bu Umul. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Baik Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik Bu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu Ade. Ya Ibu. Jadi pada alur coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan saya nilai adalah apakah coaching yang telah Ibu lakukan sesuai dengan kita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi pada coaching. Serta setelah menerapkan kemitraan. Kemudian, kompetensi ini pada coaching yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Dan juga akan mendengarkan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, baik Bu Ade, pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini, Bu? Baik Bu Umul, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, iya, terima kasih Bu Ade. Berarti ketiga-tiganya Bu Ade ambil ya, kehadiran penuh, mendengar secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot ya, yang sangat bagus sekali Bu Ade. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua Bu Ade, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu observasi? Ya Bu, dari ketiga kompetensi yang saya ingin laksanakan tadi, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan memulai dengan menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalahnya, kemudian apa rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut, dan juga siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjutnya itu Bu. Ya, baik. Sangat bagus sekali Bu Ade, karena sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Ade. Ada Ya. tujuan, identifikasi, ada masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dan kegiatan coaching hari ini. Hari kegiatan coaching hari ini. Dalam kegiatan coaching kali ini ya Bu ya, Nah, ya Bu Ade. indikator utamanya yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach dapat menemukan solusi Bu atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Apa rencana tindak lanjutnya juga. Demikian Bu rencana indikatornya. Iya, baik Bu Ade. Berarti kepada coach ya Bu permasalahannya ya. Iya Ibu. Sangat bagus sekali Bu Ade. Nah, Bu Ade, karena Ibu Ade sudah menjawab pertanyaan 3 tadi saya tadi, jadi kegiatan pra-coaching ini, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching setelah coaching selesai, kita akan berbincang lagi ya Bu. Iya Bu. Kan izinkan Terima kasih, saya Bu. mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan setelah itu. Baik Bu. Makasih Bu Mul. Assalamualaikum Bu Liza, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, jadi pada pertemuan coaching kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Liza bahas ya? Saya punya masalah ini Ibu, terkait anak saya yang memang waktu belajarnya itu tidak dibantu oleh orang tuanya Bu, sehingga kalau kita lihat nilainya itu tidak ada peningkatan sama sekali, bahkan anaknya cenderung malas untuk datang ke sekolah Ibu. Jadi anak tersebut tidak ada peningkatan ya Bu ya dalam pembelajaran. Iya Ibu. Jadi apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini Bu?
Ukuran keberhasilannya ya, Bu, saya ingin, setelah pertemuan kita hari ini, saya menemukan solusi Ibu terkait bagaimana anak itu biar rajin datang ke sekolah, kemudian biar orang tuanya dapat membantu, saya di sekolah, untuk membantu mensupport anak dari rumah, kemudian anak tersebut mencapai peningkatan dalam pembelajarannya, Ibu. Baik Bu Liza, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Jadi menurut Iya. Ibu, anak tersebut sekarang berada di skala berapa untuk Kalau kompetensinya? kalau menurut saya ya, Bu, anak tersebut di skala 6, Ibu. Karena 6 Skala itu kan pas-pasan ya. Iya. Jadi Ibu menginginkan anak tersebut berada di skala berapa? Saya inginnya anak itu berada di skala 8, Ibu, karena kan tidak mungkin ke angka 10, jadi setidaknya dia bisalah ke angka 8. Iya. Baik Bu, untuk mendapatkan skala yang Ibu inginkan itu, kira-kira apa rencana atau strategi yang ingin Ibu lakukan terhadap anak tersebut Bu? Rencana saya kan, Bu, nanti, kebetulan minggu ini itu ada yang namanya rapat parenting orang tua. Nanti orang tuanya itu datang ke sekolah menanyakan apakah anak itu bagaimana bagaimana anak itu di sekolah, dan pada saat itu juga saya mengutarakan seperti apa dia di sekolah dan meminta bantuan kepada orang tuanya agar bisa membantu ya, Bu, dari rumah. Jadi anak tersebut ada peningkatannya dan ada komitmen dari orang tua untuk membantu guru yang ada di sekolah, sehingga ketika di sekolah nanti anak tersebut semangat untuk belajar karena sudah bisa sebelumnya. Seperti itu, Ibu. Baik sekali rencana Ibu itu Bu. Strategi yang Ibu rencanakan itu saya rasa sudah sangat sesuai untuk memperbaiki kondisi dari anak tersebut supaya lebih baik lagi untuk mencapai skala 8 ya Bu ya. Iya, Saya yakin Ibu mudah-mudahan ya, Bu. pasti bisa melakukan hal tersebut. Iya, Ibu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan atau menerapkan strategi itu Bu? Sepertinya minggu ini ya, Bu, karena waktu minggu ini, Sabtu ini akan berjumpa dengan orang tua untuk membahas, tentang perkembangan anaknya. Kemudian sekaligus ada kegiatan rutin parenting untuk menceritakan tentang bagaimana di sekolah dan bagaimana di rumah anak-anak itu. Mungkin strategi itu bisa saya terapkan ya, Bu, untuk, orang tua tersebut nanti ketika datang ke sekolah. Oke. Jadi apa ukuran keberhasilannya Bu yang menandakan murid tersebut sudah berada di skala yang Ibu inginkan tadi? Oh, skala 8 tadi ya, Bu, yang saya bilang. Sepertinya ukuran ukuran keberhasilannya itu ketika orang tua mau membantu anaknya di rumah, kemudian anaknya itu tidak malas lagi ke sekolah, serta adanya peningkatan dalam pembelajaran dia, Ibu. Sepertinya itu udah cukup sekali bagi saya. Baik Bu Lija, semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya, rencana tindak lanjut dari Ibu itu. Ya, Ibu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmennya mungkin, seperti kesepakatan ya, Bu, antara saya dengan wali murid tersebut untuk dapat membantu anaknya di rumah. Itu aja sih komitmennya, Bu. Komitmen yang bagus tuh Bu Lija. Kemudian siapa yang akan membantu Ibu Lija dalam menjalankan komitmen itu Bu? Sepertinya yang dapat membantu saya itu pertama Kepsek ya, Bu. Kepsek itu kan sebagai pengatur kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian juga wali murid tersebut dan anak-anak dia. Seperti itu, Ibu. Sepertinya kolaborasi kami itu sudah cukup untuk membantu peningkatan pada anak itu. Baik Bu, saya juga mendukung sekali Bu ya rencana Ibu tersebut. Saya yakin Ibu dapat mengatasi masalah itu dengan bijak sesuai dengan rencana-rencana Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi Bu, kapan Ibu ada waktu agar kita bisa berjumpa lagi untuk membahas sekalian mengevaluasi ketercapaian pertemuan kita hari ini Bu? Sepertinya 2 minggu lagi ya, Bu, kita akan berjumpa lagi. Nanti saya akan tanyakan sama orang tua, bagaimana perkembangan komitmen yang udah kami buat bersama. Insya Allah Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berdiskusi untuk permasalahan anak tersebut? Alhamdulillah saya lebih lega ya, Bu. Saya lebih tenang sekarang. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang sudah lama yang ada dalam hati saya dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ade. Sama-sama Bu Lija, saya juga merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu tentang murid-murid kita di sekolah kita ya Bu ya. Saya yakin dengan kita bekerja sama kita mampu untuk mengatasinya. Amin. Terima kasih Bu Lija. Iya Ibu, sama-sama. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Umul. Iya, baik Bu. Masih sehat Ibu ya? Agak bising nih Bu ya.
Gimana Bu? Ya, dengar suara saya, Bu? Ini udah Bu, udah dengar Bu. Oke. Tadi Ibu Ade sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lija? Iya Bu. Iya, bagaimana Ibu? Apakah sesi coaching tadi sudah menemukan solusinya? Insya Allah sudah Bu. Coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi Bu. Iya, oke. Sebelum kita akhiri sesi coaching ini, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu, dari indikator yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya, apakah sudah tercapai indikator tersebut? Alhamdulillah ya Bu ya. Dari pelaksanaan coaching tadi, coach saya sudah menemukan Bu solusi dari permasalahannya yang menjadi indikatornya. Kemudian dapat mengembangkan juga ide-ide kreatif sebagai rencana tindak lanjut untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya di setiap permasalahannya itu Bu. Iya, baik Bu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu mengajukan pertanyaan untuk setiap alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Sangat bagus ya Bu. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti dalam coaching dengan baik, seperti menghadirkan diri, mendengarkan secara aktif, bahkan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide kreatif dari Ibu Ade sehingga Ibu Lija mampu menemukan ide-ide solutif dari permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, setelah itu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Ya Bu, terima kasih Bu. Dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari Ibu Lija ya Bu ya, memberdayakan kompetensi Ibu Lija Bu untuk menggali apalagi ide-ide yang bisa beliau terapkan, yang bisa beliau keluarkan untuk memecahkan masalah. Kemudian juga bagaimana Ibu Lija memiliki rasa tanggung jawab terhadap dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya Bu yang sudah disampaikannya tadi kepada saya. Demikian Bu. Iya, baik Bu, terima kasih. Semoga coaching ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu. Demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Umul. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Bagaimana Ibu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat sekali Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, Kita Ibu. akan mendiskusikan tentang rubrik yang menjadi penilaian ya Bu ya. Ya Bu. Baik, pada coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan saya nilai adalah apakah coaching yang telah Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang kemitraan, proses kreatif, dan apakah telah memaksimalkan potensi daripada coaching. Serta apakah telah menerapkan kompetensi inti pada coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coaching. Selain itu, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi, baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu seperti yang presensi ya Ibu, menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Berarti ketiga-tiganya ya Bu ya, yang ingin Iya dikembangkan? Ibu, iya. Jadi untuk secara spesifiknya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin diobservasi? Mungkin lebih ke kemitraan ya Ibu, biar terasa lebih dekat aja sama coach saya nanti, seperti itu Ibu. Baik Ibu Lija, untuk indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan, apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, mungkin lebih kepada agar coach saya nanti dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dia ceritakan, seperti itu Ibu. Baik Ibu,
Saya rasa cukup sekian untuk pertanyaan praobservasi ya Bu ya, Iya, Ibu. untuk coaching kali ini. Jadi silahkan Ibu Lija melakukan kegiatan coachingnya. Setelah coaching selesai, kita akan berbincang lagi ya Bu ya. Dan izinkan saya mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Terima Ibu. kasih Bu Lija. Iya, Ya, sama-sama, sama-sama. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, Bu Mul, selamat sore, Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Iya, alhamdulillah kita bisa berjumpa secara tatap maya ya, Bu. Terima kasih, Ibu, atas Iya, Bu. waktunya. Ya Bu. Iya. Ibu lagi sibuk apa ini sekarang? Tidak ada Bu. Oke, berarti ada waktu kita ya, Bu, berbicara sebentar. Sepertinya Ibu ada masalah ini. Kemarin sudah bertemu dengan saya, ingin membahas katanya permasalahan. Sekarang kita bahas ya, Ibu. Iya baik Bu. Iya, Ibu. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini ingin membahas permasalahan apa, Ibu? Permasalahan yang saya hadapi kan Bu, saya kena tegur dengan kepala sekolah. Mm-mm, Masalah saya tidak tepat waktu. mm-mm. Terus, oh berarti ada permasalahan Ibu tidak tepat waktu datang ke sekolah, Ibu. Apa benar? Iya, karena ada sesuatu hal Mm. yang saya alami sehingga saya tidak tepat waktu ke sekolah. Oke, sesuatu halnya itu seperti apa, Ibu? Kalau bisa Ibu utarakan. Jadi kan Bu, saya kan ke sekolah berbarengan dengan anak saya yang sedang bersekolah TK. Hmm. Jadi memang pagi itu repot Bu, memang untuk saya bereskan anak saya dulu, saya antar dulu ke sekolah TK-nya, sehingga saya telat sampai ke sekolah Bu. Oh, berarti karena adanya kegiatan lain ya, Bu, di pagi hari sehingga Ibu tidak langsung ke sekolah melainkan untuk mengantar anak-anak Ibu terlebih dahulu. Iya, Ibu. Iya Bu. Oke, Ibu sudah saya tangkap permasalahan Ibu. Kemudian ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini apa, Bu? Keinginan Ibu? Ya keinginan saya untuk pertemuan kita, gimana caranya perasaan saya itu lega gitu Bu. Saya tidak tersudutkan karena saya ditegur gitu Bu. Setidaknya saya bisa sharing dengan Ibu. Oke, Bu. Kalau menurut Ibu ini, tindakan Ibu tadi sudah sesuai belum dengan keinginan sekolah atau keinginan kepala sekolah? Atau sesuai belum dengan aturan yang udah ada? Ya tidak sesuai sih Bu. Hmm. Ya kan namanya kita sekolah, kita harus tepat waktu sampai ke sekolah ya Bu. Iya. Cuman saya akan mencari solusinya itulah Bu. Saya akan menitipkan anak saya dengan kakak saya Bu. Jadi agar saya tidak terlambat. Oke, berarti Ibu sudah mempunyai rencana ini ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10, tindakan Ibu yang terlambat tadi sudah berada di skala berapa menurut Ibu? Mungkin di skala 6-7 ya Bu. Mengapa Ibu kasih skala seperti itu Bu, skala 6 dengan skala 7? Apa sebabnya? Ya mungkin karena saya tidak disiplin, saya kadang dalam sebulan itu ada telat-telat, gitu ya Bu, nggak setiap harinya saya datang cepat, gitu Bu. Oke, jadi Ibu tahu Ibu berada di skala 6, jadi Ibu Ibu berada di skala berapa? Ya saya kalau bisa ya Bu Elija, ya di skala 8, 9, gitu Bu. Oh, itu gambaran skala 8 dan 9 itu seperti apa sih Ibu, menurut Ibu? Ya kita itu ya memang harus mematuhi peraturan sekolah, gitu ya kan Bu. Namanya kita sudah bekerja, ya kita harus mematuhi peraturan tersebut. Tidak bisa kita abaikan. Oh, berarti menurut Ibu skala 8 dan 9 itu adalah seorang guru yang mematuhi peraturan kelas, peraturan sekolah, kemudian tidak terlambat. Menurut Ibu seperti itu, Bu. Apa benar? Iya Bu Elija. Oke, jadi untuk mencapai skala 8 dan 9 itu apa rencana atau strategi yang Ibu ingin terapkan? Jadi kan rencana saya Bu Elija untuk kedepannya ini agar saya tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah, saya akan membicarakan hal ini dengan kakak saya. Jadi solusi anak saya itu biar kakak saya yang mengurusnya supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Oh, berarti Ibu ingin Ibu menerapkan strategi tentang keterlambatan Ibu ini kepada kakak Ibu. Jadi Ibu akan meminta tolong istilahnya seperti itu ya, Bu? Ya, Iya, Bu Elija. untuk menjaga anak Ibu atau mengantar anak Ibu seperti itu ya, Bu? Oke, Iya, Bu. jadi kapan Ibu akan menerapkan strategi ini? Ya, dalam waktu cepat ini, Bu. Oke, dalam waktu secepat ini ya, kalau kita dalam rentang hari itu akan Ibu ceritakan ke kakak Ibu itu kapan? Gimana Ibu? Suaranya nggak jelas? Kalau dalam waktu hari itu Ibu akan menceritakan dengan kakak Ibu itu kapan? Berapa hari? 2 hari? 3 hari? Lagi? Saya Atau seperti akan apa? menceritakan ke kakak saya, ya kalau bisa ya seterusnya lah sampai anak saya itu tamat TK.
Karena kalau mengurus anak kecil pagi-pagi itu kan memang agak repot ya Bu. Iya iya Kita nggak bisa cepat-cepat, sedangkan kita harus cepat-cepat Bu ke sekolah, ya kan Bu Elija? iya Ibu. Oke, jadi Ibu ingin masalah Ibu ini selesai lah gitu. Jadi apa ukuran Ibu sehingga Ibu menandakan bahwa Ibu sudah berada di posisi 8 dan 9 dan permasalahan Ibu terpecahkan, terselesaikan? Ya, maksudnya karena saya sudah urusan anak saya sudah beres, otomatis kan saya memang ke sekolah itu tepat waktu, Bu. Tidak ada kendala-kendala lagi gitu, Bu. Oke, berarti ingin beres kayak gitu ya Bu, tidak ada terkendala waktu lagi. Jadi untuk Iya. menerapkan komitmen ini, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menerapkan strategi ini? Ya, alhamdulillah ya rekan sejawat saya, keluarga saya juga, gitu kan, Bu. Oh iya, sama kakak tadi nggak Bu? Ya, Sama kakak tadi? Sama keluarga ya itu iya, ya? kakak saya Itu terlebih lebih dahulu ya, Bu. ya lebih ke keluarga ya Ibu, oke. Iya, lebih Jadi, ke keluarga. menurut Ibu, kapan Ibu ada waktu lagi ya Bu, agar kita bisa berjumpa lagi untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah minggu depan mungkin pas ketika kita jam kosong ya Bu, tidak ada jam mengajar, mungkin kita ada sering-sering juga ya Bu. Oke Ibu, baiklah mudah-mudahan minggu depan Ibu sehat selalu ya Bu, agar kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu atas Amin. waktunya. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya Bu, janji kita ya. Oke Bu, terima kasih Bu Elija sudah Iya, mendengarkan keluh kesah saya. iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Lija. Waalaikumsalam Bu. Tadi gimana melakukan coachingnya Bu? Ya, tadi saya melakukan coaching sama Ibu Umul ya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Apakah sesi coachingnya sudah menemukan solusi? Alhamdulillah tadi Ibu Umul sudah menemukan solusi Ibu dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dia pun mampu melakukannya dengan secara mandiri ya Bu. Oke. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita akhiri sesi coaching ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Baik Ibu. Baik. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu ingin dapatkan? Baik Ibu, tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah menggali ide-ide kreatif dari Koci, sudah mengembangkan kompetensi yang ada pada Koci, sehingga Koci saya tadi Ibu Umul, alhamdulillah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Dan dia secara sadar ingin langsung melakukan strategi yang telah didapatkan tadi Ibu. Demikian Ibu. Setelah saya observasi tadi, kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan alur TITA ya Bu ya, yaitu pengajuan pertanyaan untuk setiap alur tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti dalam coaching dengan sangat baik, seperti menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan secara aktif, bahkan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide kreatif dari Ibu Umul tadi. Sehingga Ibu Umul tadi mampu menemukan ide-ide yang solutif dari permasalahan yang sedang beliau alami. Baik Ibu. Baik Ibu. Ini yang terakhir ya Bu. Setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu seperti memberdayakan Koci ya Bu untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Itu aja sih Bu. Baik Ibu Lija, semoga coaching ke depannya semakin lebih baik ya Bu. Baik Ibu. Saya rasa cukup sekian untuk pasca observasi kita kali ini. Ya, terima kasih Ibu Lija atas waktunya. Sama-sama Ibu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.